Kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai buah banyak sekali. Pagi ini sarapan saya adalah buah. Saudara-saudari yang terkasih, buah bisa kita lihat bagaimana kalau pohon berduri tidak mungkin berbuah anggur. Kalau pohon jati tidak mungkin berbuah apel atau berbuah pir, dan tentu saja ini sudah menjadi hukum umum. Maka saudara-saudari yang terkasih, semua pohon bisa dirunut dari buahnya, tetapi kadang kesulitan kalau pohon itu tidak menghasilkan buah. Tetapi kita berharap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Itu bukan harapan tapi kepastian. Injil hari ini di mana kita memperingati Santo Ireneus, martir dan uskupmu, bicara juga dalam bacaan harian. Yesus bicara tentang bagaimana nabi-nabi palsu, bagaimana pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Yesus mengatakan, jangan kamu terkecoh oleh nabi-nabi palsu. Ini khotbahnya di bukit. Karena mereka akan membawa wajah baik, tetapi akan menjerumuskan kamu di dalam kematian. Maka waspadalah, carilah buah yang baik itu untuk mencari pohon yang baik. Buah yang baik pasti dihasilkan oleh pohon yang baik. Buah yang tidak baik pasti dihasilkan oleh pohon yang tidak baik. Maka semuanya ini harus hati-hati untuk memilih. Karena kita harus membedakan buah yang baik dan buah yang tidak baik, supaya menemukan pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya nabi-nabi palsu itu sering muncul di dalam hidup kita, memberikan seakan-akan dorongan-dorongan baik, tetapi ternyata membawa kepada kematian, kepada kebingungan rohani, kepada kegelapan, kekeringan rohani. Saya teringat hari Senin yang lalu, tanggal 26 Juni, saya pulang untuk misa 2 tahun peringatan 2 tahun meninggal bapak saya. Rupanya dari akhir bulan April, bulan Mei itu ibu saya sudah mulai berpikir, harus dikasih apa tamu-tamu nanti, siapa yang diundang, dari mana biayanya. Mulai terus berpikir, setiap hari menanyai kakak saya yang tinggal di depan rumah, artinya bertetanggaan dengan kakak kandung saya, anak dari ibu yang pertama. Hari ini hari apa? Tanggal berapa? Besok tanggal kurang 15 hari lagi, kurang 11 hari lagi, kurang 10 hari lagi. Dan akhirnya ibu saya beberapa kali harus periksa dokter karena sakit. Ngen-ngen atau memikirkan kekhawatiran dengan segala hidupnya. Maklum ibu saya itu sudah sepuh, tetapi kita bisa juga memahami karena orang sepuh itu untuk mengulang-ulang sudah mulai ada unsur tidak bisa mengingat lagi. Saudara-saudari yang terkasih, ibu saya akhirnya sakit, susah ke belakang, bahkan berhari-hari tidak ke belakang. Ke dokter pun sudah diberi obat, tetap juga susah walaupun 1-2 kali bisa. Tetapi saya yakin setelah hari Senin kemarin 26 Juni ini, yaitu setelah hari H Ekaristi mendoakan jiwa bapak saya, peringatan 2 tahun meninggalnya, ibu saya mungkin sudah plong, sudah merasakan enak. Maka kita bisa melihat bagaimana buah dari suatu proses. Ketika buahnya kita menjadi sakit,
buahnya kita menjadi kebingungan, walaupun nampak awalnya bagus, karena awalnya itu akan membuat pesta untuk peringatan arwah bapak saya meriah, untuk membuat pesta semuanya, tetangga-tetangga, juga umat Katolik bisa menikmati kegembiraan itu, kemeriahan itu, maka mulai melibatkan semakin banyak orang. Mulai juga memikirkan bagaimana semua harus sempurna. Mulai mengarang mocopat dandang gulo supaya dia nanti bisa menyampaikannya pada saat hari H Ekaristi itu. Dan akhirnya sakit, tidak bisa ke belakang. Dan ini tentu saja yang justru menjadi buah. Maka pasti ketakutan itu adalah pohon yang tidak baik, karena buahnya adalah orang menjadi sembelit atau tidak bisa ke belakang. Orang menjadi sakit. Orang menjadi banyak pikiran, tidak bisa tidur nyenyak. Orang menjadi memikirkan ini itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita belajar dari pohon dan buah ini. Dari pembedaan roh menurut Santo Ignatius. Bagaimana ketika dari pengalaman hidup kita, kalau kita menemukan dorongan-dorongan seperti itu berdasarkan pengalaman, maka nanti biasanya buahnya akan membuat kita sakit, menderita, tertekan, tidak bisa tidur. Itu pasti dari pohon atau roh yang jahat, karena hasilnya buahnya adalah buah yang tidak baik. Tetapi kalau dorongan itu kita laksanakan dan membuat kita tidur nyenyak, bersyukur pada Tuhan, damai, tenang, maka saudara-saudari, pasti pohonnya atau roh yang menggerakkan kita adalah dari roh baik, pohon yang baik, karena buahnya damai, tenang, bersyukur, gembira dalam iman. Semoga kita bisa menemukan pohon yang baik, supaya hidup kita memberi buah yang baik. Semoga kita menemukan roh-roh baik, supaya ketika kita ikuti, kita mendapatkan buah-buah yang baik. Salam Kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.